Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1167 tusuk 3 titik sekaligus. Kata-kata Thomas Kin membuat wajah semua orang berubah drastis. Masih bisa diselamatkan. Ini sudah mati selama 10 menit. 10 menit lagi badan sudah hampir dingin, kalau ditunda sebentar lagi, badan bisa jadi bau. Wajah Jemihu berubah paling banyak. Hei, jangan bicara omong kosong, ayahku sudah meninggal, bisakah kamu menyelamatkannya lagi? Melihat Jemihu mengerutkan kening dan terlihat tidak mau, Thomas Kin berkata dengan dingin. Kenapa? Kamu tidak ingin ayahmu hidup lagi? Jemihu langsung tersadar, ucapan apa ini? Tentu saja aku ingin ayahku hidup kembali. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini, kamu bisa menyembuhkannya dengan cepat. Thomas Kin berkata kepada Noel Kong, Noel datang dan bantu aku menggendong pasien, Snowy, pergi siapkan tempat tidur. Nada suara Thomas Kin agak cemas. Dia biasanya mengobati penyakit dengan tenang. Ini pertama kalinya melihat Thomas Kin terburu-buru. Sepertinya kali ini benar-benar berpacu dengan waktu. Thomas Kin dan Noel Kong mengangkat pasien, kata Thomas Kin. Kaki harus lebih rendah dan tidak pernah lebih tinggi dari kepala, jika tidak darah akan mengalir balik dan akan habis. Aku paham. Noel Kong dengan cepat mematuhi instruksi Thomas Kin dan meletakkan kaki pasien sangat rendah. Thomas Kin mengangkat tinggi tubuh bagian atas pasien, dan keduanya dengan hati-hati menempatkan pasien di tempat tidur. Pada saat ini, Snowy Ye juga telah menyiapkan jarum perak Thomas Kin dan meletakkannya di ranjang pasien. Thomas Kin mengambil jarum perak, 4 jari, dan 3 jarum perak di antara keduanya, dan menusuk langsung ke dada pasien. Tusuk 3 vital bersamaan. Ketiga jarum ini benar-benar membuat mata semua orang bersinar. Orang awam melihat kegembiraan, orang ahli melihat keahlian. Setelah 3 tusukan ini, rekan-rekannya langsung syok. Untuk tabib biasa, akupuntur memang operasi biasa. Tetapi bahkan untuk pengoperasian normal, kamu perlu berhati-hati dan serius. Jika kamu sedikit lalai, atau terlalu santai, jarum perak akan sulit ditembus. 2 jarum perak hampir menjadi batasan bagi kebanyakan orang, menusuk dengan kedua tangan dengan masing-masing 1 jarum pada saat yang bersamaan. Persyaratan untuk teknik ini sangat ketat, dan orang biasa tidak dapat melakukannya. Dan Thomas Kin, 1 tangan, 3 jarum perak, ditusuk pada saat bersamaan. Jika diganti orang, jangankan menusuk titik akupuntur, bahkan akan sangat sulit menusuk kulit. Dan 3 jarum Thomas Kin baru saja menembus 3 titik akupuntur di dada, Bai Hui, Yang Ming dan Jinya. 1 titik akupuntur besar dan 2 titik akupuntur kecil mengontrol trakea dan esofagus manusia. Setelah 3 jarum jatuh, pasien tiba-tiba membuka mulutnya, dan keluar cairan asam dan berbau. Terima. Thomas Kin selesai bicara, Noel Kong segera mengambil baskom untuk menangkap apa yang dimuntahkan pasien. Semua orang sangat kaget, mereka tidak menyangka bahwa 3 jarum Thomas Kin bisa membuat pasien yang sudah mati memuntahkan sesuatu. Namun ini bukanlah teknik yang sulit. Bagaimanapun, pasien baru saja mati, dan banyak organ yang masih dalam keadaan bekerja. Misalnya, dorongan muntah masih bermanfaat. Apalagi pasien yang barusan tidak muntah sama sekali, tapi langsung mengalir keluar dari mulut, tanpa gerakan, muntah, tidak bisa dikatakan membangunkan orang mati. Thomas Kin mencabut ketiga jarum perak tersebut dan langsung membuangnya ke tong sampah, ketiga jarum perak tersebut dibuang. Kemudian, dia mengeluarkan 6 jarum perak, masing-masing 3 di 1 tangan. Tusuk rusuk kiri dan rusuk kanan masing-masing. Saat jarum perak ini turun, tubuh pasien mulai tampak kemerahan. Jenis kemerahan seperti demam tinggi, bentuknya seperti kepiting matang. Merah, merah. Kulit kemerahan,
Ini tanda kebangkitan dari kematian. Banyak tabib berseru dan tidak bisa menahan nafas. Apakah Dr. Qin ini benar-benar mampu membangunkan orang mati? Menghidupkan kembali dari kematian, itulah adegan dalam legenda di buku. Legenda mengatakan bahwa Hua Tuo, Bian Ke, dan Zhang Ximiao memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Buku-buku kuno mencatat bahwa ada teknik akupuntur yang dapat menghidupkan kembali manusia dan disebut jarum pintu hantu. Ini berarti rangkaian teknik akupuntur ini memungkinkan kamu berjalan-jalan di gerbang hantu dan kembali menyelamatkan kamu dari kematian. Terlebih, kulit pasien menjadi merah setelah jarum hantu dipasang, yang merupakan tanda kebangkitan. Kulitnya kemerahan, semua orang terpana. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan semua menahan nafas. Menatap Thomas Qin dan pasiennya. 6 jarum perak sudah dimasukkan ke tulang rusuk pasien. Thomas Qin menarik sedikit celana pasien, mengambil jarum perak, dan menusuk perut bagian bawah pasien. Tiba-tiba, titik merah muncul di perut bagian bawah, dan titik merah mulai keluar darah. Tetesan darah keluar. Seperti yang kita ketahui bersama, jarum perak itu setipis bulu sapi, meskipun menembus kulit tidak akan melubangi pembuluh darah sehingga akupuntur tidak dapat melihat darah, bahkan seorang pemula pun tidak mungkin menusuk orang hingga berdarah dengan jarum akupuntur. Tapi Thomas Qin sekarang membuat pasien berdarah, dan metode ini merupakan kejutan lain. Tetesan darah mengalir keluar, dan wajah pasien berangsur-angsur menjadi kemerahan. Seperti orang normal, ada bekas darah di wajahnya. Qin Feng berkata, ambil 1 pil Garut Asia Timur. Iya. Noel Kong segera mengeluarkan pil Garut Asia Timur yang digosoknya sendiri. Benda ini bisa menyelaraskan tubuh, hanya obat penyelaras biasa, tidak berefek besar dan tidak ada efek sampingnya. Jika kamu dalam kesehatan yang buruk, ambillah 1 secara acak dan itu bisa dimakan sebagai suplemen nutrisi. Pil Garut Asia Timur dibawakan, Thomas Qin menjejalkannya ke mulut pasien, dengan dimasukkan ke tenggorokan, pasien langsung menelan, telah menelan. Dokter Barat terkejut sekarang. Tindakan menelan merupakan tindakan naluriah tubuh manusia, kemampuan melakukan tindakan ini menunjukkan bahwa vitalitas belum hilang sama sekali. Sebaliknya, jika tidak ada gerakan menelan, itulah kematian yang sebenarnya. Dia baru saja mendiagnosisnya, tidak diragukan IAGI pasien ini meninggal, dan sepenuhnya memenuhi kriteria kematian. Ternyata, tubuhnya memerah, kulitnya berdarah, dan dia menelan. Dr. Qin ini terlalu kuat, bukan? Menelan pil, kedua ibu jari Thomas Qin mulai meluncur ke tenggorokan pasien secara perlahan. Dapat dilihat bahwa Thomas Qin menggunakan banyak kekuatan untuk meninggalkan 2 tanda merah di dada pasien. Thomas Qin menggosok pasien berulang kali, mengusap dari tenggorokan ke perut. Setelah digosok beberapa menit, rasanya seperti dikikis, dan bagian dada pasien berubah menjadi ungu. Tiba-tiba, Thomas Qin menekan keras dada kiri dan kanan pasien. Ahem. Kemudian, pasien itu bahkan batuk. Bernapas dengan keras. Hidup. Benar-benar hidup. Semua orang tercengang, tetapi pasien itu tiba-tiba hidup. Kebangkitan, inilah kebangkitan yang sebenarnya. Orang mati hidup kembali, bangkitkan tengkorak, ternyata ini bukan dilebih-lebihkan, tidak sombong, tapi eksistensi nyata. Wajah Jemmy Hu berubah drastis, dan dia bergegas ke depan. Ayah. Thomas Qin berkata, ayahmu menderita miokarditis, tahukah kamu? Jemmy Hu tertegun, aku tidak tahu. Thomas Qin mendengus dingin, bagaimana kamu menjadi seorang putra? Ayahmu menderita miokarditis bawaan. Begitu dia menjadi emosional atau mengalami gangguan, dia akan mengalami shock seperti ini. Ditambah kalian mabuk malam sebelumnya, dan seteguk dahak tersangkut di tenggorokan. Ini menyebabkan shock dan mati suri. Jika terlambat sedikit saja, nyawa ayahmu akan hilang. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.